Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah I'tikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba memaksimalkan akhir Ramadan kita ya, dengan harapan dengan amalan-amalan terbaik kita bisa tuntaskan Ramadan ini. Dan Syekh Abdurrahman An-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan ya, perumpamaan orang yang bersungguh-sungguh di awal Ramadan, kemudian di akhir Ramadan dia meninggalkan kesungguhannya itu, dia bermalas-malas meninggalkan ibadah, seperti orang yang rajin ketika dia menanam, dia menabur benih, dia mengurus tanamannya, tapi ketika waktunya panen dia malah meninggalkan itu ya. Dan itu beliau memberikan ilustrasi gambaran orang yang di awal Ramadan begitu rajin, tapi kemudian sampai akhir Ramadan yang merupakan puncak dari ibadah Ramadan ya, waktu yang terbaik Allah berikan di akhir Ramadan, kemudian dia malah melarikan diri dari kesibukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan dirinya hanya untuk dunia. Dan juga malam ini adalah malam yang ke-27 ya, yang banyak para ulama mengatakan malam 27 itu malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar ya. Bahkan kita sahabat Ubay bin Ka'ab ya sampai bersumpah ya bahwa itu adalah malam 27. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya juga seperti itu ya, beliau bahkan dari surat Al-Qadar gitu ya, mengatakan ya malam Lailatul Qadar itu juga malam yang ke-27 ya. Katakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis gitu ya, Ka'bah 7 putaran. Maka Lailatul Qadar itu ada juga di malam ke-27. Ada juga pendapat Al-Imam Al-Ghazali ya, yang ini ijtihad beliau, yang beliau termasuk berpendapat malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah ya. Beliau mengatakan
malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui dari hari kapan dimulainya Ramadan. Ya, kalau dari hari mulai satu Ramadan itu bisa ditentukan. Ya, malam Lailatul Qadarnya itu malam keberapa. Ya, nah, ini ijtihad beliau. Beliau katakan kalau satu Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Ya. Kalau awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau awal Ramadan itu Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Ya. Kalau awal Ramadan hari Kamis, ya, Lailatul Qadarnya malam 25. Atau kalau dia mulainya di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya malam 23. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali rahimahullah taala, ijtihad beliau, ya, sehingga salah seorang murid beliau Syekh Abdul Hasan mengatakan wa mundu balagtu sinnar rijali ma fattatni lailatul qadri bihadzal qaidah. Ya, sejak aku balik, ya, aku enggak pernah kehilangan Lailatul Qadar karena mengikuti kaidah dari Al-Ghazali ini, ya. Ya, intinya ini adalah ijtihad beliau dan buat istiqnas, ya, buat penyemangat kita, ya. Apalagi Ramadan ini dimulai hari Selasa, ya. Berarti mudah-mudahan insyaallah malam 27 malam ini, ya, juga sesuai dengan pendapat banyak ulama, ya, malam 27 adalah malam Lailatul Qadar, ya. Usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan ibadah, tidurnya sedikit, ya, minum kopinya banyak boleh, ya, biar nggak tidur. Sponsornya, atau vitaminnya banyakan dikit, ya. Ya, mudah-mudahan ini kalau memang Allah takdirkan malam Lailatul Qadar malam 27, ya, yang terbaik yang kita bisa persembahkan, ya. Dan kalau bisa kita mulai Lailatul Qadar ini malam 27 dengan wakaf, ya, dengan infak terbaik yang bisa kita lakukan, ya, termasuk maghrib kita bisa mentransfer berapapun yang Allah mudahkan untuk kita, mudah-mudahan jadi wasilah, ya, Allah bisa berikan keberkahan, ya, untuk kita pada malam hari ini. Baik mu'takifin dan mu'tafikat, takifat, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin lusa, ya, tentang muqaddimah tentang Yahudi di dalam Al-Qur'an. Sampai pembahasan seingat saya tentang perbedaan Al-Qur'an dalam menggunakan Yahudi dan Bani Israel di dalam Al-Qur'an, ya. Kemarin kita sebutkan, ya, Al-Yahud itu di surat-surat Madaniyah, ya, dan sedangkan Bani Israel itu ada juga terdapat di surat-surat Madaniyah dan banyak lagi di surat Makkiyah, ya.
Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah taala dalam kitabnya menjelaskan, ya, kita harus membedakan penggunaan Bani Israel dan Yahudi, sebagaimana Al-Quran juga membedakan penggunaannya. Dia katakan Al-Quran yufarriqu bainal mustalahainil Yahud wa Banu Israel. Ya. Al-Quran membedakan dua istilah Yahudi dan Bani Israel. Ya. Wa nahnu la budda an nattabi al-Qur'ana fi tafriq bainahuma. Kita harus mengikuti manhaj Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an bedakan, kita juga penggunaan bedakan. Jangan sampai terjerumus kepada kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian orang. Lalu katakan wa kam akhta'a unasun minal mu'asirin indama khalatu bainahuma. Banyak yang mencampur adukan, ya, penggunaan Yahudi dan Bani Israel, sama saja penggunaannya. Beliau katakan itu berbeda. Al-Quran tidak menggunakan itu. Al-Quran tidak menggunakan kata Yahudi, ya, untuk menunjukkan orang-orang soleh dari Bani Israel, ya, khususnya para nabi. Ya. Di surat Al-Baqarah misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Ya. Apakah kalian mengatakan sungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat mereka itu adalah orang Yahudi atau Nasrani? Al-Quran membantah. Qul a antum a'lamu amillah. Katakan Muhammad, apakah kalian lebih tahu atau Allah? Ya. Ya, mereka jelas. Misalnya Ishak yang turun Yakub, ya, dan Al-Asbat itu Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ya, tapi yang Al-Quran tegaskan mereka bukan Yahudi. Ya. Jadi beda antara Yahudi dan Bani Israel. Nah, ini kan mereka gunakan untuk melegitimasi mereka, gitu ya, orang-orang Yahudi di Madinah, ya, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, kemudian mereka untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan mereka, ya, mereka katakan bahwa ya kami mengikuti nenek moyang kami, ya, yang mereka juga orang-orang Yahudi, ya, ya, kemudian Allah bantah, ya, qul a antum a'lamu amillah. Apa perbedaannya? Ya, kapan Al-Quran menggunakan Bani Israel dan kapan Al-Quran menggunakan Al-Yahud? Ya. Beliau katakan di sini, innal Qur'ana indama kana yatahaddatsu an Bani Israil fi tarikhihim as-sabiq ala bi'tsati Muhammadin aw kana yushiru ila ba'di ma waqa'a lahum wa alaihim qabla al-bi'tsah kana yutlaqu alaihim Banu Israil. Al-Qur'an ketika menyebut tentang Bani Israel, ya, tentang sejarah mereka atau apapun yang terjadi di mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum diangkat Rasulullah menjadi nabi, ya, Al-Quran menyebut dengan Bani Israel atau Banu Israel, ya, faktor kesejarahan, ya, sejarah mereka, ya, dan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ya. Nah, tapi ketika Al-Quran berbicara tentang mereka, ya, tentang orang-orang Yahudi itu ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ketika mereka membuat makar, ketika mereka mendustai ajar Rasulullah SAW, ya, Al-Quran menyebut dengan mereka dengan Al-Yahud, ya, Al-Yahud.
Lalu apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya kenapa menggunakan Bani Israel dan menggunakan al-Yahud, ya? Beliau katakan, ya, Banu Israel yamnahuhum silatan wa nasaban bi Israel Yaqub alaihi salam yudfi alaihim dhilalan diniyatan wa imaniyatan wa huwa naw'un minat takrimi lahum. Wa hadha ma hasal fil fataratil madiyah itu kana Banu Israel anbiya was salihuna minhum mumaththilini janil haqq wal huda wal iman walidzalika istahaqqu hadha takrim al imani bintisabihim al imani wal wirathil Yaqub alaihi salam. Ya. Penyebutan Bani Israel itu ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keterhubungan mereka secara nasab dengan Nabi Yaqub. Ya, kita tahu Israel itu adalah maksudnya adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nah, ketika disebut Bani Israel, ya Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, menyebutkan kepada mereka, ya, mungkin istilah mengungkit gitu, ya, bahwa kalian itu secara darah itu punya keterhubungan dengan Yakub yang seharusnya, ya, nah Yakub seorang nabi gitu, ya, dan ini juga membuat kalian ya kalau dalam kisah itu misalnya Allah misalnya menyebut, ya, tentang, ya, kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada mereka karena mereka masih diantara mereka mengikuti agama Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nah, sehingga mereka pantas menerima, mereka ketika mewarisi ideologi, ya, dan juga mereka mewarisi nasab darah, ya, ideologis dan darah gitu, ya. Nah, tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, menjadi nabi, maka keterhubungan ideologi dengan mereka dengan, ya, dengan kakek moyang mereka Nabi Yakub alaihi salam itu terputus, ya. Dan ideologi ini kemudian diwarisi oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya mengapa di surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar berkisah tentang orang-orang Yahudi. Ya, kita tahu di Al-Baqarah diawali dengan pembukaannya Alif Lam Mim, ya, kemudian bagian manusia yang bertakwa, orang kafir, orang munafik gitu, ya. Kemudian kisah Nabi Adam sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Setelah kisah Nabi Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Bani Israel, panjang, ya. Sebagian ulama Quran mengatakan tema utama dari Al-Baqarah itu adalah khilafah, ya, kekhalifahan manusia, orang-orang beriman itu menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah, ya, orang-orang Yahudi yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wafaddalnahum 'alal 'alamin, ya, yang Allah lebihkan mereka, Allah unggulkan mereka atas umat-umat yang lain pada zamannya karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peralihan, ya, tugas kekhalifahan itu dari Bani Israel kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah kisahkan secara panjang lebar, ya, di surah Al-Baqarah itu bagaimana Bani Israel itu yang pada saat mereka saat itu masih sebagai umat yang terbaik saja, ya, bagaimana mereka memperlakukan nabinya, bagaimana mereka
memperlakukan kitab dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan menjadi ibrah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelanjut estafeta amanah khilafah, wirathatud-din. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, maka terputuslah tadi ketersambungan mereka sebagai pewaris Nabi Yakub dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Fa asbahat ummatuhul muslimah hiyal warithatu lid-dini al-haq alladzi jaa bihi Yaqub wa abnahul anbiya min ba'dihi. Makanya kemudian kita tahu ya, ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, kemudian mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Ya, kemudian ditanya, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Mereka menjawab, hari Asyura itu hari yang istimewa. Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun, ya, dan bala tentaranya. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ya, kamilah yang lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Ya, karena kitalah pewaris ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut Yahud, ya, karena Allah ingin memutus hubungan mereka dengan Israel. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepanjangan dakwah para nabi-nabi sebelumnya. Ya, mereka memeranginya, mereka memusuhinya, hingga terputuslah ya hubungan itu. Tapi Al-Quran juga ketika menyebut Bani Israel itu, ya, ketika misalnya menyebut jika di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman, gitu ya, Allah menyebut dia bagian dari Bani Israel. Ya. Wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Ya. Kisahnya Abdullah bin Salam, gitu ya. Syahida syahidun min bani Israel, ada yang menyaksikan, ya, bersaksi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang saksi, ya, orang yang berilmu, orang yang alim, min bani Israel, dari Bani Israel. Allah tidak menyebut dari Yahud, ya, tapi dari Bani Israel. Ya, ya, jadi ada takrim. Ya, inilah ya yang benar-benar keturunan Bani Israel sejati, gitu ya. Ketika ada agama yang memperbaharui agama-agama sebelumnya, agama Islam yang Allah utus melalui Rasulullah SAW, ya mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena agamanya satu. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, kata Rasulullah SAW. Demi Allah, seandainya Musa saat ini pun masih hidup, tidak ada pilihan lain untuknya kecuali mengikuti agamaku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian Allah sebutkan, ya, Bani Israel, ya, untuk sekali menghidupkan, memberikan penghargaan, ya, bahwa kepada orang-orang yang beriman dari Bani Israel itu, ya. Atau juga misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya di surah Al-Baqarah ayat 211, Allah katakan, sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyalah Muhammad Bani Israel, ya, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak kami berikan kepada mereka
ayat-ayat tanda-tanda yang jelas. Ya. Allah sebutkan Bani Israel itu pada Rasulullah untuk bertanya kepada Bani Israel, ya, tujuannya adalah ya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah keturunan dari Israel. Ya, yang seharusnya mereka sudah berapa banyak ayat-ayat Allah yang diberikan kepada mereka, mereka saksikan, mereka lalu yang seharusnya mereka lah orang-orang yang pertama ya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga penyebutan Yahudi itu juga kemarin kita katakan penyebutan Yahudi dalam Al-Quran di surat-surat Madaniyah, ya, di surat-surat Madaniyah. Berarti surat Madaniyah itu setelah Rasulullah hijrah, ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai menurunkan ayat-ayat yang menyebutkan Yahudi itu setelah Rasulullah hijrah? Ya, kenapa tidak ketika Rasulullah di Mekah? Kan dikatakan tadi bahwa keterputusan mereka itu, ya, mereka sudah bukan jadi pewaris ideologi dari Nabi Yakub alaihissalam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, ya. Tapi kita dapatkan ya ayat-ayat yang menyebut mereka dengan Yahudi itu, ya, itu ayat-ayatnya adalah di surat-surat Madaniyah, ya. Beliau mengatakan, ya, lau tasa'alna 'anil hikmah min ta'khiri itlaq ismil yahudi 'alaihim ila ma ba'da hijrati Rasulillah. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa kira-kira hikmah apa, ya, sehingga penyebutan Yahudi itu di dalam Al-Qur'an, ya, setelah Rasulullah hijrah. Beliau katakan mungkin di antara hikmahnya adalah bibi'tsati Muhammadin faqatal yahudu wal waratha al imaniyah di dini Israil wal anbiya min dzurriyyatihi wa tahawwalu ila mujarrad warithina lahu wirathatan nasabin wa jinsin wan nabiyul jadid wal warith lid-dinil wal iman wal umma al jadidah yal warithatu lid-dini wal iman wa sahibatul khilafah al imaniyah alal alam. Lakin al-Islam fil fatrah al-makkiyah lam yakun lahu sultanun amali fil waqi' wal muslimun fi Makkah kanu mustad'afin muttahadin bima'na anna khilafatahum lam tatahaqqaq fi 'alamil waqi' wa wirathatum wa sultanum lam tumaris fi 'alamil waqi'. Orang Yahudi itu secara otomatis, ya, kehilangan privilege mereka dengan Bani Israel itu, ya, dan diambil alih oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya. Tetapi, ya, kaum muslimin ketika di Mekah itu, ya, masih lemah, masih tertindas, ya. Kalau kaum muslimin pengganti khalifah, ya, yang melanjutkan khilafah Bani Israel memimpin alam semesta, gitu, ya. Dan sementara, ya, kaum muslimin masih lemah, ya, masih tertindas, sehingga dalam realita, ya, belum tepat waktunya, belum tiba waktunya, ya, mereka disebut sebagai khalifah, gitu, ya. Nah, setelah fase Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, kemudian komunitas jamaah muslimah terbentuk, ya, berdiri negara, ya, sistem dan lain sebagainya. Maka dan juga di awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah juga surat Al-Baqarah turun, gitu kan, ya. Dan nah, inilah saatnya kemudian
kaum muslimin sudah yang memiliki eksistensinya, kekuatannya, sehingga kemudian baru Allah menyebut orang Yahudi itu dengan sebutan al-Yahud. Ya. Amma ba'dal hijrah faqad qama lil Islam kiyanun wa wujudun waqi. Nah, realitanya sudah berdiri. Ya, wa tahaqqaqa lil muslimin fil Madinah wujudun amali. Ma rasu bihi sultana wa adda min khilali khilafatahum. Kemudian kata-kata al-Yahud kita tahu terulang sebanyak berapa 8 kali di surat Madaniyah, ya. Dan ini ya ketika Al-Qur'an membedakan penyebutan Bani Israel dan menyebut tentang al-Yahud. Kenapa menggunakan Bani Israel dan kapan menggunakan Bani Israel dan kenapa menggunakan al-Yahud dan kapan Al-Qur'an menggunakan al-Yahud. Baik, ini ya mu'takifin dan mu'takifat, muqaddimah dari apa yang disampaikan tentang al-Yahud ya di dalam Al-Qur'an. Berikutnya kita akan membaca ya salah satu ayat dalam Al-Qur'an tentang Yahudi dan ini juga merupakan karakter orang-orang Yahudi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saff ya. Surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum ya. Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya, kaumnya berarti siapa? Ya, Bani Israel. Ya qaumi lima tu'dzunani. Wahai kaumku, kenapa kalian tu'dzunani? Tu'dzu dari adza yu'zi, menyakiti. Ya. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Padahal kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul kalian yang diutus untuk kalian. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang-orang Yahudi yaitu al-idza, menyakiti. Ya. Dan di ayat ini katakan yang digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam lima tu'dzunani, menggunakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu fi'il yang apa? Terus menerus. Ya, terus menerus. Dan terus berlangsung. Ya, bayangkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang sudah menyelamatkan mereka ya dari perbudakan Firaun. Ya. Sudah sangat besar tadhiyahnya, pengorbanannya, jasanya. Ya. Tapi apa yang mereka berikan kepada Nabi Musa? Apa? Al-idza. Ya, penyakiti. Nabi Musa disakiti terus menerus. Ya, cara bicara mereka, ya, bagaimana mereka minta makanan, bagaimana setelah mereka diselamatkan minta minta ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa,
Ya, coba buatin dong Tuhan sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan yang mereka sembah. Ya, mereka menyakit Nabi Musa, arinallaha jahratan. Oh, Musa, perlihatkan Allah dengan mata kepala kita. Kita bisa melihat Allah. Lima tu'udhunani haidha. Jadi kalau kepada nabinya saja, ya mereka menyakiti, ya apalagi kepada selain nabi. Ya. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Nah, wa qad, kata-kata qad itu kalau dalam bahasa Arab, kalau qad itu bergandengan dengan fi'il madhi, gitu ya. Fi'il madhi itu menguatkan, ya, menunjukkan kekuatan, kemantapan. Ya, misalnya kalau saya bertanya, hal akalta, kamu udah makan belum? Ya, saya bilang qad akaltu. Saya udah makan, mantep, ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi, memang benar-benar sudah makan. Qad akaltu, saya sudah makan. Tapi kalau qad itu bergandengan dengan fiil mudhari, ya, itu artinya bukan mantap, ya, kebalikannya, gitu ya, kebalikannya. Jadi meragukan atau kadang-kadang, ya, misalnya kalau orang ditanya hal ta'ti ghadan ilal fasla, besok kamu datang ke kelas enggak? Terus jawabnya qad ati. Ya, saya bisa datang, bisa enggak, gitu ya. Jadi di qad kalau masuk ke fiil mudhari maknanya ya tidak pasti. Dan Nabi Musa alaihissalam di sini mengatakan wa qad ta'lamuna anni Rasulullah alaikum. Seakan-akan Nabi Musa itu ingin ya menggambarkan ya apa yang dirasakan oleh beliau, gitu ya, dan yang beliau ketahui bahwa ini Bani Israel kayaknya mereka enggak beriman kepadaku, gitu ya. Mereka menjadi mengaku tapi bukan orang-orang yang yakin dengan kerasulanku, dengan kenabianku, gitu ya. Qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ya. Nah, jadi memang ya keimanan mereka itu diragukan. Ya, bahkan gimana kepada Nabi Musa, yang meragukannya Nabi Musa sendiri. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ya, karena mereka kaum yang tidak pernah bisa dipegang janjinya, gitu ya. Termasuk keimanannya, ya, nggak bisa dipegang. Ya. Salah satu bentuk idza mereka, ya, yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, gitu ya, yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman. Nah, ini orang beriman diberikan peringatan oleh Allah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang Yahudi Bani Israel, ya, yang alladzina adzaw Musa, yang mereka menyakiti Nabi Musa. Ya, di antara bentuk mereka menyakiti Nabi Musa itu, ya, Allah kisahkan ayatnya, Allah sebutkan kalladzina adzaw Musa, mereka menyakiti Nabi Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah bebaskan Nabi Musa dari tuduhan dan fitnah yang sudah menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah dikisahkan oleh Rasulullah SAW tuduhan dan fitnah yang menyakiti Nabi Musa. Ya, yaitu mereka menuduh Nabi Musa itu orangnya pemalu.
ya. Kalau berpakaian itu ya lengkap ya, menutupi mereka. Nabi Musa itu malu kalau kulitnya itu kelihatan. Ya. Sehingga ini menjadi bahan cemoohan mereka. Ya. Bahwa Nabi Musa itu pakai pakaian lengkap, ya, selalu menghindar, nggak mau mandi bareng-bareng, kan ya, orang Bani Israel punya kebiasaan mandi bareng-bareng gitu ya. Ini karena itu ada cacat di tubuhnya. Ya, ada mengatakan bahwa punya apa? Ada belang itu, Maju mengatakan maaf ya, itu bijinya itu besar gitu ya. Dan ya itu Bani Israel. Bani Israel itu ya sejak dulu mereka memusuhi hishmah, ya. Mereka memusuhi iffah, ya. Nabi Musa yang berpakaian lengkap menutup auratnya dibilang tuduhan, difitnah dengan tuduhan yang macam-macam. Mereka lebih menyukai apa? Ketelanjangan, oleh alhamdulillah, ya. Dan ini yang merusak dunia, ya, dengan mengumbar aurat, ya, mereka orang-orang Yahudi, ya, produsen dan semua yang berkait dengan pornografi gitu ya. Siapa di baliknya? Orang-orang Yahudi, mereka yang anti kepada hishmah dan iffah, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Tuduhan macam-macam ya, orang muslim-muslimah yang menjaga dirinya, menjaga auratnya ya, dengan tuduhan macam-macam. Ya, fitnah macam-macam, keterbelakangan ya, ketinggalan zaman, enggak mengikuti mode dan lain sebagainya. Ini dari dulu. Ya, sifat mereka. Nabi Musa alaihi salam difitnah seperti itu. Ya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah bebaskan Nabi Musa ya dari tuduhan mereka. Ya. Ya, Rasulullah kisahkan Nabi Musa alaihissalam kemudian ketika beliau mandi sendirian di sungai di tempat yang jauh dari orang-orang Bani Israel itu, ya, Nabi Musa alaihissalam melepas pakaiannya, ya, ditaruh di atas batu. Ya, dan Allah berkehendak batu itu jalan, kabur, ya. Nabi Musa kaget gitu ya, lagi mandi mau pakai baju lagi, bajunya lari. Oh ya, gimana nggak tahu baju lari? Itu terjadi ya, kalau Allah berkehendak. Dikejar oleh Nabi Musa, waktu itu dikejar, oh ya, dikejar, ya. Sampai kemudian ke tempat di mana komunitas orang-orang Bani Israel itu ada. Ya. Dan Nabi Musa ya sudah nggak sadar, refleks beliau ingin ambil bajunya dan menutup auratnya. Oh ya, fokus beliau pada batu. Ya. Sampai kemudian ya batu itu ketika berada di tempat orang-orang Bani Israel itu, baru batu itu berhenti dan mereka menyaksikan. Ya, baru saat ini menyaksikan tubuhnya Nabi Musa alaihi salam begitu sempurna. Ya, tidak ada cacat sedikit pun yang selama ini mereka fitnah Nabi Musa memiliki cacat itu. Ya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Ya, kemudian akhirnya Nabi Musa alaihi memakai pakaiannya dan memukul batu itu dengan tongkatnya 4 atau 5 kali sampai Rasulullah katakan sehingga ada bekas, ya, bekas pukulan Nabi Musa alaihi salam di batu itu. Ya. Jadi ya, jamaah sekalian, ya, karakter orang-orang Yahudi itu al-idza, ya, selalu menyakiti. Ya, menyakiti dengan bentuk apapun. Ya, fitnah, ya, atau menyakiti fisik, ya, macam-macam, ya.
Dan juga tadi mereka muharabatu al-iffah. Ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga dirinya mereka enggak suka. Ya, mereka akan sakiti itu, mereka fitnah mereka tuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ya. Kalau nabinya saja dituduh dengan tuduhan yang sedemikian rupa, disakiti dengan begitu keji, ya, mereka menyakiti Nabi Musa alaihi salam, padahal mereka menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Musa menyelamatkan mereka, bagaimana Nabi Musa berkorban untuk mereka, bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, ya, untuk menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Nah, itulah sudah menjadi karakter, ya, karakter mereka adalah al-idza dan muharabatu al-iffah. Ya. Ya, mungkin ini saja pada sore hari ini, insyaallah mungkin kita nanti akan sambung dengan karakter-karakter orang Yahudi lainnya, ya. Ustaz Aris itu sudah siap insyaallah, ya. Ini jatahnya anak-anak untuk mendengarkan kisah dari guru mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jauhkan kita dari karakter orang-orang Yahudi dan kemiripan dengan orang-orang Yahudi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.